Kita perkenalan dulu ya. Kenalin, ini Asep. Ini Kenzom. Dan yang terakhir, Hasbi. Kalau mereka bertiga, namanya siapa ya? Oh hai, Nadine. Hai juga, Aulia. Yang terakhir, Nazwa. Kalian semua tahu kan apa itu negara ASEAN? Tapi kalian tahu nggak sih kalau negara ASEAN itu termasuk dalam kawasan multikultural? Kenapa bisa disebut kawasan multikultural ya? Karena kawasan ASEAN itu memiliki banyak sekali keragaman, seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Nah, inilah penyebabnya di mana kelompok budaya hidup saling berdampingan dan menciptakan identitas regional. Multikultural inilah yang menjadikan etika bisnis di setiap negara pasti berbeda dong, seperti pengimplikasian etika bisnis dan etika bisnis dalam ekspor-impor. Apa hubungannya sama implikasi etika bisnis? Perdagangan internasional telah menjadi aktivitas yang semakin penting dalam perekonomian global. Jadi implikasi dari etika bisnis ini meliputi standar kerja dan hak asasi manusia. Implikasi etika bisnis harus dipenuhi untuk mendorong perdagangan internasional yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Kejujurannya ditekankan dalam praktik bisnis sehari-hari. Tanggung jawab sosialnya juga diterapkan berbasis nilai agama dan budaya lokal yang berlandaskan agama dan kearifan lokal. Salah satunya seperti mencantumkan label sertifikasi halal. Sedangkan di Singapura, kejujuran ditekankan pada kepatuhan terhadap regulasi dan etika atau kode etik peraturan itu sendiri. Tanggung jawab sosialnya itu melalui kebijakan pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Meskipun efektivitasnya bervariatif yang berlandaskan pada kode etik perusahaan itu sendiri, regulasi dan etika profesionalisme. Di Singapura, konsumen biasa membandingkan harga, nilai, dan kecepatan pengiriman. Di Singapura juga, kebijakan retur sangat gampang dan sangat ringkas, serta mudah ditemukan. Berarti ada dampak pada pola konsumsi masyarakatnya ya? Ada seperti etika pembelian inklusif dan perubahan prioritas. Seringkali kita membeli barang secara spontan karena harga yang sangat terjangkau, dan seringkali kita memprioritaskan harga terbaik daripada mengutamakan kualitas atau kebutuhan untuk jangka panjang. Dampak dari sertifikasi halal yang sudah menjadi standar nasional Indonesia yang membuat meningkatkan kepercayaan kita pada suatu produk. Label halal menjadi simbol kepercayaan bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dan sesuai. Grand produk dapat menyadarkan kita akan lingkungan sekitar. Jadi kita memilih produk yang aman bagi lingkungan kita. Nah, konsumen ini memilih grand produk supaya agar lingkungan bumi kita menjadi aman. Dan bahan dari grand produk itu adalah bahan-bahan yang alami seperti kertas, kan kertas itu dari kayu. Selanjutnya ada etika atau perilaku belanja online yang dapat meningkatkan konsumsi karena memberikan opsi yang lebih banyak atas produk yang ditawarkan. Di Singapura juga efisiensi dan reliability atau biasa kita sebut retur cepat dan bergaransi membuat konsumen memiliki niat beli yang lebih tinggi. Adanya transparansi kejujuran dalam flash sale di negara Indonesia dan Singapura. Bedanya kalau di Indonesia itu menekankan pada komunitas COD dan halal. Kalau misalnya di Singapura itu menekankan pada total price yang jelas. Budaya dan etika bisnis di negara ASEAN, khususnya di Indonesia dan Singapura, sangat berbeda. Perbedaan ini mempengaruhi cara perusahaan menjalankan sebuah bisnis sekaligus membentuk konsumsi masyarakat.